Cuman ini layar saya kenapa di-share? Udah di-share layar saya belum ya? Oh, kayaknya hilang. Oh, hilang melulu ya. Ya, Kang Rono sudah terlihat ya jelas layarnya di saya. Oke, baik Bapak Ibu semua di YouTube ya, semuanya kita pindah ke YouTube. Eh, di sesi yang terakhir ini kita akan sama-sama mendengarkan eh, paparan dari Pak Onowe Purbo yang akan membahas mengenai teknologi Open BTS, 5G dan juga telekomunikasi. Oke, silakan Pak Ono. Terima kasih Bapak Okta atas kesempatannya teman-teman semua. Terima kasih. Judulnya ginilah kira-kira. Judulnya. Judulnya kira-kira bagaimana cara membuat sendiri teknologi 5G lah kira-kira. Oke, ini saya kasih lihat. Ini langsung demoin langsung lah ya. Saya kasih lihat dulu. Ini layar handphone saya. Ini teh naon ya, setup atau apa ya, menunya lah ya. Tolong dilihat di sebelah kiri bawah. Operator saya namanya Desacell 4G. Oh, mampus loh. Jadi ini operator namanya Desacell. Suka-suka gue kasih nama apa aja ya. Jadi ini operatornya namanya Desacell. Oke. Eh, Nomor teleponnya saya bikin nomor seenak jidat. Kalau udah bikin sendiri kan semuanya seenaknya. Oke. Ini caranya gimana buat masuk ke SMS ya? Ini dia. Oh, ini dia SMS tadi udah masuk. Start chatting. Nomor saya ini ngirim SMS ke diri sendiri ya. Mudah-mudahan nyambung. Soalnya tadi ada masalah di timingnya. Waktunya harus presisi ternyata. Karena jaringannya rada on, waktunya geser dia, pusing. Ini saya ngirim ya, testing, enter. Ini butuh waktu, dia akan ngirim. Ini apa? Servernya pakai ini ya. Oh, masuk ya. Servernya pakai Atom doang. Sukses. Kirim lagi. Ini cuma ngasih lihat aja ya bahwa kita bisa kirim-kiriman SMS lah. Bisa nelpon juga sih, cuman ini nelpon ke handphone sendiri nggak bisa ya. Oh, wuhu gitu ya. Ini bikin sendiri ya, jangan khawatir. Ini baru dibikinnya kemarin. Masuk ya, SMS masuk. Sekarang saya kasih lihat, saya masuk ke dalam sentral teleponnya langsung ke BTS-nya. Nanti di 4G, 5G nggak beda jauh sih sebenarnya. Konfigurasi makhluknya nggak beda jauh. Ini saya masuk ke Open BTS. Oke, kalau mau lihat konfigurasinya tinggal ditulis config. Kita bisa lihat semua konfigurasinya dia sih di sini. Ini konfigurasinya dia. Oke, kita bisa ngatur macam-macam sih. Lur itu untuk ngatur SIM card mana aja yang boleh terdaftar. Itu adanya di Lur ya. Ini kebetulan saya Lurnya rada gelo. Saya bikin titik bintang. Ini regular expression artinya apa? Semua SIM card boleh masuk. Ini mah operator geblek atau udah gimana? Ini operator gila ya. Jadi semua SIM card boleh masuk. Terus yang masuk saya langsung kayak saya kasih message. Selamat datang di Desa Sel. IMSI Anda adalah berapa gitu ya. Suka-suka gue kasih nama apa aja ya. Desa Sel ke, Dodol Sel ke, apa Sel suka-suka lah. Jadi memang saya anak jidat. Terus gimana caranya ngasih tahu saya teh desa sel apa segala macam caranya di sini nih. Caranya dari bawah sini. Bentar ada di bawah. Oh, harus cari lagi. Bentar. Radio MNC mana sih? MCC MNC-nya. Oh ya ini saya kasih dulu ya. Oh ini dia identitasnya saya. Ini dia. Sebenarnya ini penting sampai sebelah sini sih, kira-kira. Saya MCC-nya 510. 510 adalah operator Indonesia yang ini ngawur, operator ngawur. 33 kebetulan nggak dipakai 33. Ya udah, saya pakai aja. Terus saya kasih nama Desa Sel. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau saya mau ganti, ini teknologi ini bisa dipakai sama semua operator juga sih. Bisa dipakai sama Telkomsel, bisa dipakai Excel segala macam. Kalau mau jadi Telkomsel caranya MCC tetap 510, MNC-nya ganti.
mobile networknya ganti jadi 10. Itu jadi ini diganti, jangan tulis Desasel, tulisnya T-Cell di rumah aja gitu. Ini di sini sih gantinya gitu doang, T-Cell di rumah aja, cuma ganti di sini aja. Terus dia apa? Termasuk BTS nomor berapa segala macam kan, BTS ada ribuan BTS kan, bingung ini BTS yang mana gitu. Ini ada di sebelah sini nih kodenya. Gitu ya. Beres ya, cuman gitu doang sih, udah habis. Paling ngeset channel supaya nggak tabrakan. Kita bisa ngatur juga kita main di frekuensi berapa. Tadi kan ada isu, kita mau pakai frekuensi berapa ya? BTS-nya nggak peduli sih sebenarnya mau pakai frekuensi berapa, kita ganti aja di sini. Cuman ganti-ganti gini doang. Pindah. Pindah ke 1800, tulis aja 1800, channelnya berapa, pindah aja, gampang. BTS mah gampang, tinggal yang pusing kan Kominfo yang ngatur. Lu frekuensi berapa, lu frekuensi berapa, ini bagian Kominfo yang ngatur. Kita mah nggak usah pusing, kita mah santai hidupnya. Beres ya. Jadi cuma kayak gitu aja. Ini saya ngasih tahu bahwa saya operasional satu channel doang. Jujur, ini teknologi ini dahsyat banget. Saya bisa langsung 5 channel saya operasin semua sekaligus dengan satu BTS ini bisa nyala 5 channel sekaligus. Jadi dia bisa gede banget sih sebenarnya kemampuannya. Kira-kira kayak gitulah secara umum. Oke, sekarang saya bisa ngelihat handphone mana yang lagi ini adalah IMSI saya. Ini email saya. Ini jangan dicatat ya. Ntar Anda bisa pura-pura jadi saya, kan berabe hidup saya. Oke, ini cepet-cepet saya geser. Tapi sebelum geser, kepaksa saya ngambil dulu TMSIS. Oke. Saya ambil dulu IMSI saya, ini saya ambil. Oke, klik kanan copy. Oke. Dia bisa ngirim SMS juga. Coba kita lihat di sini ya. Oke, sorry. Saya balik lagi ke handphone. Ini handphone saya lagi. Dia langsung itu hitam. Oke. Ini saya clear aja ya biar kelihatan. Ini saya delete dulu. Oke. Saya akan ngirim SMS. Send SMS ke IMSI sekian dari nomor operator, jadi 0001 gitu ya, penguasa jaringan T0001 misalnya. Isinya adalah selamat datang peserta bisa AI gitu ya, enter. Waduh, dia kirimlah ke si Ono gitu ya, pakai doa semoga masuk. Nah, masuk kan? Ini mah di handphone bukan di situ. Jadi kita bisa baca ada message dari 001, isinya selamat datang peserta bisa AI. Jadi sebagai operator kita juga bisa kirim SMS. Kira-kira teknologinya kira-kira seperti ini sih. Kurang lebihnya kira-kira seperti ini. Oke, sekarang saya akan mulai masuk pelan-pelan ke mungkin nggak sih kita bikin barang ini. Filosofinya seperti apa? BTS itu filosofinya gampang pisan sih. Ini beres dulu ya, urusan ini beres dulu. Saya akan mulai masuk ke filosofinya. Exit, pinta. Pakai main mapping lah paling gampang mah. Oke, saya akan coba gambarkan. Ini saya gedein 150 biar ada gede. Logika berpikirnya cuma gini aja. Anda tahu yang namanya sound card. Ini kan misalnya ini sound card ya. Ini sound card. Ya, lemot tadi ya. Kelupaan, saya lupa bahwa kalau saya masuk sini dia akan ngelemot dulu nih. Dia perlu kayak apa? Mobil apa sih? Panther yang pakai apa sih? Bukan pakai bensin, pakai apa satu lagi teh lupa. Nah, itu kan lama banget. Ini lama nih. Nggak bisa diklik. Jadi kira-kira gini. Ini yang saya pengen gambar kira-kira gini. Ini misalnya kita punya laptop. Oke. Dalam laptop itu ada MP3, lagu, segala macam. Supaya lagu itu kan berbentuknya digital. Di dalam laptop kita bentuknya digital. Jadi 101010 isinya digital. Kita juga bisa bikin coding bentuk suara. Oh, ini udah mulai jalan. Oke. Ini sound card. Oke. Di sini punya komputer. Oke. Semua yang dalam komputer itu digital. Oke. Bentuknya 1010. Tapi kita bisa coding, kita bisa bikin sinyal. Sinyal bisa kita bikin, tapi sinyalnya bentuknya digital. Sinyal audio kita bisa bikin sinusoid, sinus, kosinus kali bagi tambah kurang bisa. Jadi sini bisa pakai matik lah. Sin, kos, kali, bagi, tambah,
kurang, dan sebagainya. Pakai coding kita bisa buat di komputer ini. Tapi semua bentuknya berbentuk digital di situ. Untuk itu kita butuh yang namanya sound card untuk ngeluarin sinyal itu dari digital supaya keluar jadi ke speaker. Ini speaker ya. Jadi suara beneran di sini keluar sinusnya, suara. Oke. Kalau kita punya mikrofon, nanti ada suara masuk dari luar, salah pencet. Ada suara masuk dari luar, masuk ke mikrofon, nanti masuk ke mikrofon, masukin ke sound card, balik lagi jadi digital di sini. Jadi komputer itu memproses sinyal dari 101.010, kita butuh alat namanya sound card. Sound card frekuensi suara. Pada hari ini kita punya alat-alat yang geblek. Oke, kita nyebutnya SDR, Software Defined Radio. Kalau zaman dulu disebutnya analog digital, digital analog converter. Tapi sekarang namanya software defined radio. Jadi kira-kira radio yang didefinisikan oleh software. Tapi dalamnya cuma converter doang sih, digital analog, analog digital. Jadi ini yang kita coding di sini bukan hanya suara, kita bisa codingnya radio. Oke. Di sini bukan speaker, kita keluarnya antena. Kacau nih, keluarnya udah antena. Jadi kita keluarnya radio. Jadi kita tinggal coding aja. Mau bikin apa? Mau bikin 2G? Bisa. Mau bikin 3G? Bisa. 4G? Bisa. 5G? Bisa. 6G? Bisa. Wi-Fi? Bisa. Mau 802.11 AC misalnya. Biar kecepatannya 1,3 Gbps? Bisa. Mau bikin apa? TV digital? DVB bisa. Mau TV digital lebih baru lagi, DVB 2T bisa. Mau yang satelit DVB 2S bisa. Semuanya bisa, jangan khawatir. Ini alatnya cuman kayak ginian doang, kayak sound card. Oke, zaman dulu kala barang ini harganya yang punya saya, yang saya pegang ya, barangnya harganya sekitar 20 juta. Sekarang mau tahu harganya makhluk ini? Gelo. Nih makhluk ini kuncinya ada di sini ya. Makhluk ini ada di Bukalapak segala macam. Harganya 2,5 juta rupiah. Oke, beres ya. Jadi secara umum cuma gitu doang. Asli secara umum cuma gitu. Nah, isunya adalah jadi ini ada di Bukalapak. Kalau mau beli di luar negeri ada di eBay segala macam. Nanti barangnya banyak banget pilihannya. Nanti saya kasih tahu pilih-pilihannya. Tinggal masalah softwarenya. Softwarenya sekarang semua kebuka semua. Dan yang lebih gila nanti akan saya ceritain juga bahwa hardwarenya kebuka juga sekarang. Goblok. Jadi hardwarenya kebuka, kita bisa bikin sendiri, rangkaiannya kebuka semua, kita bisa bikin tuh hardware. Gitu ya. Jadi saya akan terangin hardware, software, sampai level 4G, 5G. Gitu ya. Kita bisa bikin semua sendiri. Pertanyaan paling mendasarnya, kita melanggar hukum apa kagak? Jadi bangsa Indonesia paling takut sama hukum dah. Masuk penjara paling takut lah bangsa Indonesia. Oke, supaya Anda semua tidak takut, saya kasih lihat dulu aturannya. Aturannya ada di Kominfo, Pak Rudiantarnya tanda tangan, ada di VAR, data, library, sorry foldernya banyak banget ya, library SW, salah, non ICT, mana lagi ya, written law, telecommunication, mana di bawah telecommunication. Nah di sini ada aturannya. Jadi aturannya tentang, nih dia, saya gedein ya, biar kelihatan. Jadi kalau Anda mau cari di, oh iya, buat ngasih tahu ke Anda semua, ini saya rekam, ini sedang saya rekam. Jadi nanti, nggak bisa digedein, nggak bisa digedein hurufnya. Kepaksa saya bacain aja ya. Mungkin agak kecil dibacanya, tapi buat Anda semua ini, saya tadi perhatiin chattingan banyak yang minta materi segala macam. Materinya berbentuknya video, ini direkam dan Anda bisa lihat nanti di YouTube saya juga akan saya upload. Jadi ini saya bacain, silahkan nanti nyari aturannya PM Kominfo, Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2016. Jadi 4 tahun yang lalu
tentang uji coba teknologi digital. Jadi peraturannya sudah dibuat 4 tahun yang lalu ya. Oke, saya klik aja, saya bisa nggak saya gedein? 200%? Ya, asik. Jadi ini aturannya. Oke. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 2016 tentang uji coba teknologi TIK dan penyiaran. Oke. Tapi intinya cuma ini doang sih. Uji coba nggak penting, nggak penting. Jadi Kominfo pengen belajar. Tolong dicatat baik-baik. Dari tadi kan ada masalah tuh. Kominfo bingung kan? Bikin aturan gimana caranya sekarang, karena Kominfo pengen belajar model bisnis penyelenggaraan seperti apa, model regulasi kelembagaannya seperti apa, kesiapan para pemangku kepentingan. Jadi Kominfo pengen belajar sih, jujur. Kominfo pengen belajar, supaya Kominfo belajar modalnya dengkul, silahkan kita eksperimen, kira-kira gitu. Penguji coba, sebenarnya intinya cuman penguji coba minimal kasih proposal isinya tentang ini. Uji coba apa, lokasi wilayah, waktu pelaksanaannya kapan. Oke, kira-kira itu aja. Kami sudah pernah mengajukan, diterima, makanya kita bikin Open BTS di Papua. Ada 13-an Open BTS operasional sekarang di Papua ya. Jangan khawatir, itu 4G. Satu yang 2G yang udah 5 tahun, 4G yang lain yang baru hampir setahunan gitu ya, 4G operasional. Oke, di Papua, dan kemarin saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Pemalang segala macam, kemungkinan kita akan uji coba juga 4G, 5G di Pemalang atau daerah-daerah yang lain yang mau uji coba. Oke, cuman kita modal masing-masing nih ya, Kominfo nggak ngeluarin duit sepeser pun, jujur. Kominfo nggak ngeluarin duit 1 sen pun. Republik ini tidak mengeluarkan duit 1 sen pun, ini duit masyarakat langsung kita uji coba aja di lapangan. Gitu ya. Kenapa kita berani uji coba seperti itu? Karena ini murah. 2,5 juta men. Murah, asli murah. Sekarang barangnya seperti apa? Kalau penasaran barangnya seperti apa, Anda bisa ngelihat ke YouTube saya, silahkan di subscribe. Bisa AI juga di subscribe aja dah, biar banyak followernya. Ono Center. Oke. Masuk ke Ono Center ini. Sorry video. Oke, mana peralatan YouTube, peralatan ya, ini dia. Peralatan buat Open BTS di sini tanggal 29. Jadi sekitar berapa? Hampir seminggu yang lalu lah. 6 hari, 7 hari yang lalu ya. Ini barangnya. Ada ini iklan ini minta maaf nih, ada iklan lewat nih, minta skip. Ini nggak penting. Nah, ini barangnya saya kasih lihat aja pelan-pelan. Saya mana sih? Ini mah. Oh, ini beli barangnya ya. Salah video. Oh, ini dia penampakan hardware. Ini barangnya. Oke. Ini videonya pakai handphone, jadi gerak-gerak saya waktu videoin. Ini adalah N210 Etus. Ini fungsinya buat konverter digital analog digital. Yang ini bisa buat sampai 5G. Oke, ini saya 5G dan dia sambungannya ke komputer pakai gigabit Ethernet. Jadi kencang banget makhluk ini. Saya bisa eksperimen di VBT, di VV2S, di VV2T segala macam bisa. Jadi saya bisa bikin pemancar TV digital juga sih. Oke. Nah, kalau yang lagi saya pakai sekarang yang ini nih. Ini yang lagi saya pakai, benar-benar saya pakai sekarang yang ini. Ini adalah RAD1 atau SDR1 dari Range Network. Ini yang lagi Anda operasionalkan, yang tadi Anda lihat SMS segala macam datang dari alat ini. Kalau kita lihat barangnya cuma gini aja. Ini sebenarnya ada colokan USB di sini. Masuk ke USB ke sini. Ini USB-nya, kabelnya. Ini ada komputer yang jadi servernya. Jadi cuma gitu doang, asli. Sisanya software semua. Ini konverter, ini ada transmit, receive, kira-kira ada RX-TX kayak gitu. Nah, tapi ini kan powernya kecil, cuman sekitar 100 miliwatt, cuman sekitar 20 meteran lah jarak jangkaunya. Kalau mau jarak jauh, ini contoh yang jarak jauhnya. Ini barangnya sama yang ini, sama persis. Cuman di sini transmit receive
transmitnya dimasukin ke sini. Ini ada ampli, ini 10 watt amplifiernya. Kita bisa jangkau sekitar 5 kilometeran sampai ya 5 kilometer lebih lah, tergantung kondisi daerahnya ya. Kalau ada gunung segala macam susah. Cuman ini 5 kilometer dan ini ada duplexer. Fungsi duplexer adalah buat menggabungkan transmit sama receive supaya ini ada end connector masuk ke satu antena aja. Soalnya kalau bikin antena gede teh mahal. Jadi kalau kita butuh satu antena buat transmit, satu antena buat receive, 2 kali harga antena. Jadi satu antena bisa sampai 5 jutaan gitu kira-kira. Yang bagus ya. Kalau 2 kebayang kan jadi 10 juta. Jadi mahal banget. Sekarang saya kasih tahu harga-harganya ya. Biar pada tahu. Ini kayak dagang banget ya. Ini Etus. Anda bisa cari di sini. Etus.com. Punya pilihan banyak sebenarnya di Etus. Etus salah satu yang motor penggerak paling dahsyatnya buat mainan kayak ginian. Ini ada software SDR segala macam. Ini produknya ada yang bus, ada yang network. Yang saya pakai antara dua ini sih. Anda bisa pakai bus. Ini dua-duanya yang teknologi yang sekarang bisa sampai 4G, 5G. Oke. Ini yang bus. Ini harganya kelihatan nih $1.000. Oke, jadi sekitar 10 jutaan. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah mainnya udah 10 juta barangnya. Yang ini. Oke. Yang saya pakai adalah yang network. Yang saya punya N210. Ini udah N320. Oke. Harganya $12.000. Ini udah ratusan juta 100 kali ini 100 berapa ya? 130. Nggak tahu lah. 100 juta lebih lah. Horor lah harganya, udah ngeri-ngeri gitu lah. Yang saya punya adalah N210. Ini dia N210 yang saya punya. Harga masih sekitar 2.000, sekarang udah $2.000 ya, kali 10.000 kali 15.000. Jadi berapa tuh? 30 juta. Jadi yang ini video yang Anda lihat ini 30 juta perak ya. Nah, sekarang barang yang ini kayak gimana nih barang yang ini? Ini yang keren. Tapi ini kalau mau pakai ke 4G, ini kayaknya cuma bisa data doang. Jadi karena kemampuan ininya terbatas banget, dia nggak bisa simultan data, voice, SMS masuk segala macam, tewas dia. Datanya juga kecepatannya terbatas. Oke. Yang itu ada di Bukalapak. Contohnya kayak iklan banget gue. Namanya RAT1 kemungkinan. Coba gue cari di RAT1 dulu, ketemu nggak? Nggak salah. SDR1 keluar nggak? Nggak keluar. Apa dia? Dia pakai keyword apa ya? RAT1, SDR1 atau URAN1. Ini dia dapat URAN1. Harganya 2,5 juta. Oke, ini ada di Indonesia. Orangnya sisa satu lagi, saudara-saudara. Iklan. Tapi kalau kehabisan, gampang sih. Cari di eBay juga ada. Oke, bisa cari di eBay, URAN1. Oke, URAN1, ini dia makhluknya. Kalau lengkap, segala macam, ada komputer, segala macam. Kayak yang saya punya ini ya. Ini yang saya punya ini. Ini dia jual di eBay sekitar 11 juta. Oke. Ini udah ada komputer, udah ada handphone, apa segala macam, tinggal pakai buat mainan GSM sekitar segituan, 7 jutaan. Tapi kalau saya sih belinya ininya doang. Oke. Ini 2 biji 3,4. Serius nih 2. Wih, gelo. Oke. Ini jadi kayak orang belanja. Ini harga gila nih tadi 3,4 harga gelo nih. Berarti satunya 1,7 dong. Dia jual 2. Tapi shippingnya sejuta sendiri. Mateng. Jadi kira-kira kayak ginilah barangnya. Tapi ini kemampuannya lebih ke arah 2,5G. Kalau mau 3G rada bisa tapi rada dipaksa. Beres ya. Jadi peralatan yang ini contohnya. Yang lain lagi yang murah adalah ini. Lime SDR. Jangan beli yang ini, jangan beli yang Hack RF, soalnya dia half duplex. Jadi Anda harus beli yang lebih bagusnya, Lime SDR-nya yang bagus. Harus cari di Lime Microsystem sih. Ini dia, ini yang bagusnya. Tapi dia ini, apa sih namanya?
Tuh bisa macam-macam ya, bisa radar, bisa 2G, 4G, media streaming, IoT gateway, ham radio, apa segala macam. Harganya kalau nggak salah sekitar $200 ini. Ini harga geblek lah. Kalau udah main kayak gini harganya harga gila semua ya. eh crowd. Jadi mainnya crowdfunding dia. Mainnya crowdfunding, crowd supply. Kita bisa saweran, naruh duit di situ. Kalau nggak salah sekitar $200. Ini kan? Oh, 300, sorry. $300. Oke. Dia lagi fundraising sekarang. Total, targetnya $500.000. Nanti dia bikin, nanti baru dikirim. Tapi kira-kira harga satuannya sekitar $300. Kira-kira kayak gitu. Dan ini punya kemampuan saya 4G, jangan khawatir. Ini udah 4G, 5G masuk nih, makhluk ini. Oke, ini beres ya. Ini yang paling murah yang saya temuin ini, Lime SDR. Satu lagi, ada banyak sih sebenarnya makhluk-makhluk kayak gini udah banyak banget sekarang. Blade RF. Ini yang keren banget juga. Oh, salah, Blade RF. Dari New Art, ini sadis harganya. Ini yang hack RF jangan dibeli. Blade RF ada nggak? Bentar, coba cari. Lihat. Oke, ini Blade RF nggak ada harganya. Tapi harganya sekitar 6 jutaan nih kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah sekitar segitu. Ini ada, oh ini mah ukuran, kagak ada harga ya. Nggak ada harga. Oh ini ada harganya tuh. Harganya sekitar $480 atau sekitar 6 juta rupiah. Harga sekitar segituan ya. Cuman kita punya masalah dengan Blade RF karena Kominfo BRTI bilang gak boleh dijual di Indonesia. Gila. Ya udah mati lah gue. Jadi kalau mau Blade RF caranya kirim ke Singapura, hand carry dari Singapura ke Indonesia, masuk nih barang. Gitu ya. Jadi saya harus ngasih tahu teknik belinya juga, soalnya Kominfo rada sih. Yang bikin aturan itu teman saya sendiri lagi, teman seangkatan lagi. Aduh, sampai gue marah-marah ke dia. Itu ya, orang BRTI lah biasa, beda pinter-pinter. Ya beres ya. Jadi kira-kira ini makhluknya. Jadi pilihannya Anda punya pilihan banyak sekali. Bisa pakai Blade RF, bisa pakai Lime SDR, bisa pakai Uran, bisa pakai ini yang Uran ini, bisa pakai Etus. Yang terbaik yang saya tahu Etus sih. Yang terbaik saya tahu. Tapi harganya juga baik banget. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita udah ngelihat barangnya, SDR-nya. Sekarang kita masuk ke software-nya. Oke, kita lihat perkembangan software-nya. Dari kalau mau lihat perkembangan paling gampang masuk openbts.org. bts.org. Oke. Ini openbts.org. Lemot banget ya. Ini masuk. Dia punya 2 software sebenarnya di OpenBTS. Ini bisa ada bukunya, Getting Started with OpenBTS. Download a free copy today, silahkan di-download. Getting Started with OpenBTS, keren, asli. Dan ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai sekarang nih tadi. Ini OpenBTS yang saya pakai. Ada coba. Ada ini version. Yang saya pakai adalah version 5. Oke. Build-nya 2020-07-04. Jam 13.55. Sekarang 2020-07-05. Jadi kemarin saya bikinnya. Jadi si Ono nggak bohong. Ono bikinnya kemarin. Dan saya pakai release 5.0 master, gitu ya. Nah, Anda bisa baca di sini OpenBTS-nya, dan dia punya OpenBTS UMTS 1.0. Ini 3G. Oke, jadi 3G-nya source code-nya dia buka juga. Coba bisa saya kasih lihat nggak? Kalau mau, jadi ini software dulu ya, softwarenya. Oke. Software yang lain, atau saya kasih lihat cara compile-nya kayak gimana. Compile-nya gampang banget asli. Compile-nya gampang banget, nggak susah. Ntar saya lagi nyari nih. Free download. Ini kali. Ini, oke. Ada di bawah nggak? Nggak ada. Get the code. Oh, ada di get the code kayaknya. Saya kasih lihat yang UMTS ya. Nanti kita akan kelihatan banget antara UMTS sama yang itu, nggak beda jauh sih sebenarnya. Ini yang 2,5G. Ini yang saya pakai sekarang. 2,5G. Nah ini source-nya, wikinya. Saya akan masuk ke wikinya. Oke, ini 3G ya UMTS.
Dia punya masalah finance sih sekarang. Teman-teman di OpenBTS ini punya masalah financing, jadi mereka agak berhenti developmentnya. Tapi teman-teman yang lain hidup. Teman-teman yang lain hidup dan lebih dahsyat lagi. Oke, nanti saya sambil jalan saya ceritain. Ini cara compile-nya, nih dia. Oke, compile-nya kira-kira kayak gini sih. Jadi kita ambil source code, oke, kita ambil lagi source code-nya, build-nya cuma kayak gini aja, selesai. Udah, cuma gitu aja selesai. Cuman itu aja. Ini adalah cuman buat deteksi hardware-nya. Tapi kira-kira cuman itu aja. Yang di bawah ini cuman setup database. Ini kita pakai SQLite buat database usernya, dan saya masih belum berani mainan 3G, 4G, 5G karena saya belum bisa bikin SIM card. Saya bisa akses ke alat buat bikin SIM cardnya ada di teman-teman di TNI. Kebetulan saya ngasih training ke mereka punya alat buat bikin SIM card sendiri sih sebenarnya. Kenapa saya butuh alat buat bikin SIM card? Karena kalau kita sudah mainan 3G, 4G, 5G, saya harus bikin enkripsi SIM cardnya itu sendiri. Saya nggak bisa pakai SIM card punya Telkomsel, Excel, dan sebagainya karena enkripsinya dipegang langsung sama Telkomselnya dan saya nggak bisa akses. Akibatnya saya nggak bisa ngoperasiin 3G saya. Untuk 3G, 4G, 5G saya harus bisa bikin SIM card itu sendiri. Jadi itu yang jadi masalah di saya, kenapa saya belum masuk ke 4G. Untuk jalaninya cuma kayak gini aja, nanti tampilannya kira-kira kayak gini persis tampilannya. Oke. Kalau buat 2G juga sama. Ini saya kasih lihat di wiki saya ada tentang OpenBTS. OpenBTS ini yang saya pakai adalah yang ini versi 5. Ini build. Oke. Build-nya juga nggak susah. Ini cuman installer compiler segala macam diinstal di bagian yang ini. Kemudian Git saya install, kemudian download source code. Ini download source code-nya, kita clone source code-nya, kemudian saya bilang switch ke master. Tadi kalau kita lihat versinya master ya, ini master. Karena saya switch ke master, oke. Terus build SDR1 karena radio saya adalah SDR1, selesai. Terus installnya cuma dpkg-i dep, selesai. Udah, cuma gitu aja selesai. Bikin OpenBTS gampang banget, asli gampang banget. Oke. Nah, sekarang tinggal masalahnya kita alternatif lain selain OpenBTS apa lagi? Banyak, jangan khawatir saudara-saudara. Alternatif paling gila namanya adalah Telekom Infrastructure Project. Ini yang alternatif paling gilanya. Ini teman-teman paling gilanya ada di sini semua. Ini orang gila ada di sini semua dan mereka ngedrive banget Open RAN, Open Radio Access Network untuk 5G. Ini orangnya orang gila di sini. Oke, saya kebetulan gabung sama mereka juga. Saya membernya Telekom Infra Project juga. Dan saya kemarin ngasih presentasi di eventnya dia di Singapura. Mereka bilang, "No, datang sini dong, sharing." Oke, siapa takut? Sharing lah si Ono ke mereka. Jadi kita bisa lihat event-event dia, bisa login, jadi member segala macam, dan kita bisa dapat teknologinya. Teknologi yang paling dahsyatnya dia ada 2 teknologi dahsyat. Ada banyak teknologi dahsyat sih sebenarnya. Kalau nggak bisa dicari di sini nggak ya? Tip teknologi, tip seluler teknologi. Oke, dia punya ini Open Cellular. Ini yang favorit saya, Open Cellular. Bisa di sini nggak ya? Bisa kelihatan nggak teknologinya semua? Dia dahsyat loh ini. Wah. Dia intinya semuanya open. Ada yang sifatnya open standard, ada yang sifatnya open hardware, open software. Jadi ada yang standarnya aja yang open. Contohnya adalah Open RAN. Open Radio Access Network itu open standard. Hardware-nya bisa dimanufacture oleh masing-masing pembuat. Kemudian satu sama lain bisa integrasi satu sama lain. Jadi pembuatnya akan banyak banget dan bisa connect satu sama lain, gitu ya. Yang paling kerennya adalah yang Open Cellular. Saya akan coba masuk ke Open Cellular. Open Cellular. Ini paling geblek ini. Ini makhluknya. Ini semuanya kebuka. Kalau Anda masuk ke GitHub-nya Open Cellular, ini dahsyat banget. Oke. Ini ada electronics, ini rangkaiannya dia buka. Rangkaiannya dibuka loh, ini hati-hati ya. Ada front end lah. Ini udah rangkaian nih ya. Udah nih adding LTE front end module. Udah kayak gitu. Power unit radionya. Ini udah rangkaian banget ini.
ini SDR-nya apa, oke. Di rangkaiannya dibuka, jadi kita bisa bikin PCB-nya, kita bisa bikin semuanya sendiri. Orang di balik Open Cellular namanya Kashif Ali. Saya kenal baik sama Kashif Ali kebetulan. Dan dia juga sangat berminat buat uji nyali ke Indonesia. Si Ono kan agak gila ya. Lu berani nggak ke Indonesia masang Open Cellular lu ke Indonesia? Ini hati-hati ya, Open Cellular 5G lo. 5G tapi targetnya dia buat ke desa. Tapi semuanya kebuka, open. Semuanya kebuka semua. Gitu ya. Bentuknya kayak gini, saya udah lihat barangnya. Bentuknya kayak gini kira-kira. Cuman di balik itu semua ini. Mark Zuckerberg. Jadi Facebook ada di balik itu semua. Dan Facebook ini belajar dari kita Open BTS di Papua. Ini Open BTS Papua. Jadi ini makhluknya Open BTS Papua. Oke. Ini yang sudah beroperasi 5 tahun lebih. Ini siapa namanya? Curtis Himmler, profesor di Washington. Dia yang turun ke Papua ini dan dia bantuin orang-orang Papua buat masang waktu itu. Kemudian ini menjadi inspirasi buat Mark Zuckerberg buat dukung Open Cellular. Jadi yang jadi inspirasi itu semua adalah Republik Indonesia. Keren, Bo. Cuman sebelnya gue apa? Mereka installnya di Afrika. Kesel saya, asli. Sialan lu, install di Afrika. Karena kita nggak dukung. Pemerintah kita nggak terlalu dukung buat eksperimen-eksperimen gila seperti ini. Pak Rudiantara cuma bikin keputusan menteri, tapi nggak ada dukungan apa-apa. Lu silahkan terjun ke lapangan. Modal lu sendiri ya, duit lu sendiri. Gue nggak mau keluarin duit. Ya udah, selamat dah lu kalau kita digituin mah tewas semua langsung. Oke. Ini foto saya nih kelihatan nih. Ini fotonya sih. Ini bahasa Indonesia kan kelihatan. Nih Ono nih yang foto. Kalau saya ngeliat ini fotonya Ono, tahu. Oke, ini contoh satu. Ada Open Cellular, ada Open RAN, ada Virtual RAN, ada segala macam. Jadi yang ini dahsyat banget. Yang tip ini dahsyat. Telkom Infrastructure Project paling dahsyat dari semuanya. Ada beberapa yang tidak dahsyat. Contohnya adalah Osmocom. Dia bikin stacknya juga gila. Ini org, dan dia punya stack 2G, 3G, 4G, 5G. Open source semuanya, gitu ya. Semuanya kebuka, kita bisa ambil source code-nya. Oke. Jadi ini banyak sekali library-nya, source code-nya banyak banget. Library-nya banyak banget, bisa diambil. Dia bisa sampai bikin simple IS transmitter lah, apalah, gila ini orang geblek dalamnya. Kebanyakan kalau yang Osmocom orang Jerman sih. Kalau ini Jerman, belakangnya Jerman rata-rata. Kalau yang tadi Amerika tuh, oke. Yang ini Jerman, Osmocom. Saya kemungkinan akan uji coba juga Osmocom ini. Terus yang lain lagi adalah Open LTE, tapi ini kayaknya berhenti nih. Ini program ini berhenti, Open LTE ini berhenti. Kita bisa lihat di SourceForge. SourceForge nggak terlalu bagus sih. Yang bagusnya di GitHub sih. GitHub. Ini dia. Bisa kita lihat source code kan, kalau kita lihat terakhir committed-nya 2018, jadi 2 tahun yang lalu. Cuman source-nya masih bisa kita buka sih. Jadi kalau mau nyoba-nyoba buka. Cuman saya punya masalah sama dia karena dia tidak bisa, clock-nya nggak bisa buat N210. Jadi saya punya masalah. Dia bisa untuk yang Etus yang B210 masih jalan. Cuman buat N210 saya harus ganti clock-nya N210-nya. Saya harus ngoprek lagi buat N210-nya supaya bisa ngomong sama Open LTE ini. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang keren juga adalah Open Air Interface. Open Air Interface. Oke. Ini di 5G Software Alliance. Mereka bikin Open Air Interface supaya semua vendor bisa bikin radio yang ngomong satu sama lain. Dan ini kebuka. Tapi ini levelnya lebih profesional lah ya. Kalau yang tadi rada amatir-amatir, rada ngaco-ngaco masih bisa. Tapi ini walaupun lebih profesional juga oke juga sih. Code-nya kebuka ya. OI code segala macam. Ada Radio Access Network kebuka. Oke, kita bisa lihat wiki-wikinya. Kelihatan ini Eropa. Rata-rata yang geblek-geblek gini Eropa sih. Orang Eropa kurang kerjaan semua. Ini RAN developer. Kita bisa lihat nanti kita kalau masuk ke sini source code-nya kebuka, apa kebuka. Ini ada 5G development setup segala macam, ada tutorialnya dibuka semua, gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu takut karena softwarenya semua kebuka. Secara hukum kita aman juga karena Pak Rudiantara sudah tanda tangan putusan menteri, kita bisa eksperimen.
Intinya yang paling penting. Cuman banyak bangsa Indonesia tidak tahu bahwa kita bisa eksperimen, dan kebanyakan bangsa Indonesia takutnya 5G mahal banget. Kagak men. 5G bisa murah, pakai kayak gini-ginian gitu. Kalau mau murah tadi pakai Lime SDR. Yang ini paling murah ya, $300. Oke. Dan dia bisa 5G, hati-hati. Ini udah paling murah 5G, tapi kalau mau lebih bagus dikit Blade RF. Ini lebih bagus sih. Asli ini lebih bagus. Cuman harganya sekitar $600 gitu. Cita-cita saya yang ini sih. Oke, saya tutup sekian dulu. Kita buka tanya jawab ya. Saya balikin dulu ke Pak Okta. Silakan, Bapak. Mana sih ini ya? Sebelah kiri Pak Ono ya sangat menarik apa demonstrasinya tadi. Jadi semua teknologi ini sebenarnya bisa kita pelajari dan kita buat ya Pak Ono. Eh, Semuanya sudah tersedia. Tadi softwarenya kita lihat apa namanya sudah bisa kita unduh ya di GitHub ya tadi. Kemudian cara membuatnya pun sudah ada tadi di YouTube-nya Pak Ono. Jadi Bapak Ibu sekalian, namun kita perlu perhatikan juga untuk regulasi dan juga aturan mainnya mungkin ya Pak Ono ya. iya. Kalau buat eksperimen aja sih, jadi eksperimennya targetnya ke desa dulu sih. Jadi itu kebuka sih kalau desa. Jadi boleh eksperimen yang rada ngaco-ngaco silakan. Tapi di desa biar nggak ganggu operator gitu kira-kira. Wih, Oke. Sebagai contoh tadi di Papua ya Pak ya, di salah satu desa di Papua coba apa namanya diterapkan sudah ada beberapa belasan. eh, ya sudah ada belasan yang saat ini sudah jalan di sana Ya. dan tidak akan mengganggu operator yang saat ini sedang berjalan mungkin ya Pak di sana ya. Nggak ada sinyal soalnya di sana. Tapi nggak usah lah, jangan nanti ada yang marah kalau ngomong. Yang warna merah, kuning, hijau bisa marah ke saya ntar. Jadi saya mending nggak ngomong dulu. Kita simpan nanti mungkin di sesi lainnya ya Pak ya, lebih lanjut ya. Nah ini menarik Pak, kalau saya lihat apa namanya dari presentasinya tadi, jadi antara metode ini mungkin bisa kolaborasi dengan cepat ya. Sebagai contoh, saya sering lihat film-film mungkin ya. Jadi antara mobil itu bisa komunikasi. Nah kalau saat ini kan mungkin agak kesulitan ya untuk komunikasi. Misalnya kita punya self driving car yang sudah diterapkan ya, kemudian komunikasinya ini juga agak susah mungkin ya. Nah kalau adanya teknologi misalkan dengan 5G ataupun dengan apa namanya OpenBTS tadi, ini bisa memungkinkan teknologi lainnya lahir. Benar Uh, seperti itu mungkin. Oh, kalau saya udah lebih geblek dari itu. Jadi kejadian sekitar 5-6 tahun yang lalu saya pasang backbone yang bisa bergerak di kendaraan tempur TNI sih. Jadi ranpurnya kita pasangin backbone. Jadi bukan BTS kan buat akses ya. Ini backbone saya pasang, jadi ranpur gerak, backbone gerak. Jaringan bergerak semua. Dan kita kemarin cobanya video call, jalan video callnya dengan backbone bergerak. Waktu itu kasatnya Pak, aduh kok jadi lupa gue namanya. Ya udahlah, nggak boleh disebut kali. Penerapannya ini sebenarnya banyak ya Pak Ono ya untuk apa namanya teknologi telekomunikasi. Ya, Tadi salah satu contohnya sudah dijelaskan Pak Ono di apa namanya di industri militer mungkin ya Pak. ya, Eh, saya jadi berpikir ini Pak. Jadi pengiriman kan mungkin di pedalaman itu apa 3T tadi agak sulit ya. Misalkan kita memberikan informasi atau kita mengirim sesuatu karena nggak ada ya, sinyal. ya. Nah ini bisa menjadi apa namanya cikal bakal kita seluruh Indonesia mungkin akan punya sinyal dengan apa namanya BTS kecil ini mungkin ya Pak. Eh, Kejadian yang terjadi di Papua kira-kira gini. Tapi kalau kalau teman-teman ngelihat video saya di YouTube, banyak sekali orang yang nanya ke saya, Pono, saya dari desa ini. Gue kasih lihat lah kalau nggak percaya. Oh, sorry, saya harus sharing dulu ya. Kumaha caranya? Tolong buka lagi. Aduh, maaf. Tolong buka lagi. Layar dibuka, layar. Ini mau oke. Sharing lagi. Oke. Ini kalau Anda ngelihat ke YouTube saya, alah, YouTube saya, oke.
YouTube, enter, ya klik. Banyak banget orang nanya, saya nggak ada sinyal Pono. Loh kok jadi premium sih? Oke, Ono Center. Oke, masuk di sini. Masukin masukin kata kuncinya wireless. Oke. Ini kalau wireless gini isinya adalah ini contoh yang paling ini sebelum 3 jam yang lalu saya buatnya. Jadi banyak ini saya stop aja ya. Ini saya kasih gambaran gimana cara jadi saya kasih lihat. Oh, alah, susah. Mendingan jangan jangan dikasih videonya, jangan dijalanin ya. Tapi ini isinya adalah merancang jaringan 1 Gbps dari Palu ke Lembah Napu. Ini 450 Gbps dari Namatota ke Kaimana. Jadi orang nanya, udah gitu saya jawabnya dalam bentuk video. Namatota ternyata adalah sebuah pulau yang sekitar 30 km dari Kaimana. Jadi masalah paling besar bukan bikin BTS-nya sih sebenarnya jujur. Yang paling besar adalah nyambungin ke desanya yang jaraknya bisa 30 kilo, 100 kilo. Kemarin kita nyoba dari Timika ke Lanijaya. Jaraknya itu ratusan kilometer. Dan harus lewat gunung apa yang tinggi tuh Trikora sama Gunung Puncak Jaya. Waduh, setengah mati, asli setengah mati, bisa mati-matian di situ. Jadi kira-kira masalah paling besarnya bukan Open BTS. Open BTS udah kecil lah, murah itu. Jarak jauhnya yang bikin kacau. Makanya kalau kita lihat yang BTS yang ada belasan di Papua sekarang, itu pada pakai VSAT semua sih sekarang. Rata-rata VSAT kita. Soalnya kalau pakai backbone yang high speed, susah setengah mati. Gitu kira-kira. Ini ada banyak pertanyaan nih kayaknya ya. Track. Ini saya lihat di chatting ada tracking SIM phone. Bisa tracking SIM phone, Pak? Bisa. Bisa, tapi kira-kira jawabannya gini. Si OpenBTS punya kemampuan HLR. Jadi kalau mau tracking SIM card bisa kok. Karena ada HLR-nya jalan gitu. Jawaban cepatnya kira-kira gitu ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena Ya. sudah waktunya juga. Mungkin ini saya rekap. Ini sebenarnya banyak yang terinspirasi dari Pak Ono nih. Keren gitu. Oke. Nah ini kan banyak juga audiens kita yang apa namanya adik-adik mahasiswa dan juga SMK Pak. Ya. Nah kira-kira apa yang harus dipelajari agar ini kebanyakan juga dari Telkom dan juga IT. Kira-kira apa yang perlu kita pelajari agar kita bisa menguasai teknologi ya, salah satunya tadi teknologi di Open BTS, kemudian kedepannya mungkin adik-adik ini yang akan meneruskan perjuangan 5G dan juga Open BTS-nya gitu Pak. Ya. Kira-kira mereka untuk mempersiapkannya kita harus ngapain sih sebenarnya? Di balik itu semua adalah VoIP, Voice over Internet Protocol. Jadi ilmu pertama yang harus dikuasain adalah VoIP sih sebenarnya, karena dasarnya itu VoIP semua ntar. Sekarang udah mulai jalan VoIP sih. Jadi dasarnya itu yang pertama. Eh, Tidak harus 5G kalau udah ngoperasin VoIP. Bisa aja pakai WiFi, bisa aja pakai kabel. Jadi sarannya kalau bisa belajar VoIP karena itu switchingnya ada di situ buat kalau mau telepon ya. Kemudian belajar yang namanya video conference segala macam, pakai Jitsi kayak apa segala macam. Jadi aplikasi-aplikasi itu belajar. Karena Open BTS dan sebagainya itu cuma akses aja kayak WiFi sih sebenarnya, kayak bikin WiFi beres ya. Nah, sekarang kalau kita mulai mau masuk ke 5G, saya cenderungnya lewat jalur WiFi dulu. Jadi belajar bagaimana caranya kita bisa merancang WiFi jarak jauh. Kira-kira gitu. Nanti ilmu-ilmu yang dipakai, misalnya teknik bikin seluler, bikin selnya, teknik ngarahin antena segala macam buat jarak jauhnya akan berulang dipakai di 3G, 4G, 5G dan sebagainya. Jadi mulai ke sana. Nanti mulai kalau boleh saran sih jangan pakai Windows lah, udah Windows minta maaf ya, Windows kepaksa dibuang jauh-jauh kalau udah main kayak ginian. Soalnya udah hampir nggak mungkin lah kita pakai Windows kalau udah main kayak gituan. Nah, tadi saya kasih lihat cara compile-nya gampang banget. Jadi kalau cuma mau compile aja gampang, nggak terlalu susah. Jadi kalau kita punya sedikit duit, kayak buat riset 2,5 juta, 3 juta, kita sampai 6 juta kita bisa mulai bikin alat seperti itu. Dan itu masih terjangkau buat lab.
lab di kampus terutama ya terjangkau, artinya lab-lab di kampus semua bisa sebenarnya membeli alat-alat seperti itu karena harganya relatif terjangkau lah, 2,5 juta sampai 6 juta masih terjangkau buat lab di kampus. Kalau buat perorangan mungkin agak berat harga segitu. Kalau saya jujur ya, saya dapatnya seringkali dapatnya donasi. Pak Ono, silahkan dicoba dipakai gratis. Karena si Ono orangnya baik banget, saya dapat duit, dapat kayak gituan gratis. Kurang ajar ya si Ono. Tadi yang harga 30 juta, Ono dapatnya gratis. Gelo. Jadi kalau kita orangnya baik, Anda akan dapat semua gratis sih sebenarnya. Tapi kalau kalau Anda masih belum sebaik Ono, kebaksa beli itu barang. Oke, nah itu kita udah mulai jalan 4G, 5G-nya segala macam. Cuman saya pengennya sebagian kecil yang paling pandai dari kita bisa nguasain matematiknya yang gila. Jadi ilmu yang paling berat adalah matematik dan ilmu matematik ini yang kita pakai untuk melakukan processing sinyal. Bagaimana kita bikin modulasi 5G kecepatan 1 Gbps. Itu matematik yang dimainin. Dari matematik terus kita masuk ke coding. Codingnya pakai GNU Radio sih. Jadi kunci besarnya, kunci yang paling menentukan banget adalah matematik sih sebenarnya. Kalau mau jujur sih. Itu kira-kira. Tapi sebagian besar sih sampai SMK bisa ngerjain. Yang saya kerjain tadi sampai SMK bisa. Tapi kalau udah matematik nggak bisa, itu udah S3 tuh urusannya. Gitu. Terima kasih Pak Ono, sangat menginspirasi ya. Jadi kita banyak yang perlu kita pelajari ya, terutama buat adik-adik semua yang sedang studi ya, baik itu SMK maupun kuliah. Saya jadi ingat juga Pak Ono, dulu saya pernah setting VoIP pas saya masih SMP. S Apa namanya Pak? Jadi di warnet sebenarnya. Saya kan di Bandung, daerah Bandung. Kemudian apa namanya setting komunikasi antara dua warnet ini pakai VoIP dulu, pakai apa toolsnya ya memang di Linux runningnya gitu. Iya. Setup apa namanya Linux untuk VoIP-nya, kemudian apa namanya client VoIP-nya ya misalkan saya lupa namanya kalau nggak salah teleponi atau apa gitu. Linfone kali, ada Linfone, ada Ekiga, ada banyak, ada beberapa. Jadi kita bisa telepon call antara warnet satu, warnet dua dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai saat ini pun masih digunakan ya Pak ya. Jadi adik-adik semua mungkin kita perlu belajar beberapa teknologi yang mendukung ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ono mengenai VoIP ya, kita bisa pelajari. Kemudian matematik ya, ini juga saya rasakan Pak Ono untuk matematik ini karena saya bidangnya artificial intelligence. Matematik semua, harus nyari model yang novelty dan lain-lain. Nah, itu matematik ya berarti Pak Ono ya. Ya S2, S2 S3 lah yang itu mah. Ya, jadi itu persiapan juga ya buat apa namanya masih S1 ataupun SMK ya, karena kepake gitu ke depannya seperti itu. Oke, Iya. mungkin Pak statement penutup silakan Pak. Yang saya pikirkan, yang saya cita-citakan sederhana. Kita sudah lihat semua tadi bahwa secara teknologi ini semua terbuka. Secara pasar bangsa ini sudah menjadi contoh dunia. Saya pengen kalau bisa bangsa ini bukan hanya contoh dunia, tapi menjadi pahlawan dunia untuk 5G di desa dan rural. Kalau itu terjadi, bangsa ini bukan main gitu. Mudah-mudahan visi seperti ini ada dipegang oleh presiden dan menteri kita. Karena bangsa ini bukan main sih sebenarnya. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono Purbo telah bergabung bersama kita. Terima kasih narasumber lainnya. Kita tutup untuk sesi pada hari ini dengan diskusi teknologi Open BTS, 5G dan telekomunikasi bersama dengan Bapak Ono Purbo. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.